macet paginya resleting ini. Ada bos gitu. Ngapain sih di sini? Jangan-jangan mau nganterin dulu pulang lagi. Bos Q. Bos Q. Ngapain tangannya kayak gitu? Tolong! Kayaknya itu suara lu deh. Lu? Anda, Ryan, itu, bos, itu. Bos kenapa lu? Itu lihat sendiri. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Kaget, Bos. Jangan bercanda dong. Tenang. Tenang, Om Bos tenang ya. Astagfirullahaladzim. Andra! Om Bos. Ya Allah, ngejeblak tuh. Ini Andra, Om Bos. Ya Allah. Om Bos tenang, Om Bos. Om Bos. Ya, masih gede-gede. Rey, lu diem aja. Bantuin baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asaka fa idza hiya talqafu ma ya'fikun. Wa waqa'a al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Wa qulibu hunalika wa qalabu saghirin. Wa ulqiya as-saharatu sajidin. Qalu amanna bi rabbil alamin, rabbi Musa wa Harun. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dari tadi ke lo diem aja. Maaf, Dra. Aduh. Lu pada sakit di badan, kenapa nih? Bos tadi kesurupan dan habis bertarung sama Andra. Makanya sakit semua. Kesurupan? Enggak kali Mana mau setan nyurupin saya. Iya bos, dulu juga nggak percaya. Dulu kirain bos tadi Ayan. Aduh, jadi beneran nih kesurupan nih. Undang tuh setannya ke kantor majalah Nauzubillah min Dzalik. Biar saya ngewawancarin sendiri. Ini kok buat lu. Pokoknya lu mesti harus wajib datang ya. Jadi ini undangan pernikahan lo. Hebat lo ya, soalnya gue emang hebat. Lo bisa dapet jodoh secepat ini. Gue gak nyangka, Din. Hah? Tania? Lo nikah sama Tania? Iya, Tania kok, Tania. Makanya gue makasih banget sama lu. Kan lu yang kenalin gue. Akhirnya ketemu juga jodoh gue. Gue yang kenal duluan. Lu yang nikah. Gue gak bakal tinggal diam. Gue gak bakal tinggal diam. Halo? Halo? Kok, lo di mana? Sibuk gak? Ketemu dong sama gue, udah lama kali gak ketemuan. Gak kangen lo sama gue? Ajak sini Mas juga ya? Oke, gue lagi di tempat biasa nih. Ketemu di sini ya. Oke. Dah.
Riko, akhirnya datang juga. Gue kira lo gak bakal datang. By the way, si Dimas mana? Dia lagi sibuk ngurusin pernikahannya. Bercanda lo ya? Nikah? Nikah sama siapa? Ih, kalau tahu temen cewek yang deket sama dia itu cuman gue doang. Mana sih lo? Sama Tania, teman deket gua. Tania? Ya. Lo serius? Enggak bisa. Ini nggak bisa dibiarin. Dimas itu milik gue cinta sama Dimas. Oke, gue nggak rela kalau Dimas itu sama orang lain. Gue nggak bakal rela. Lo suka sama Dimas? Gue cinta sama Dimas. Oke. Kalau kita sampai terlambat, kita akan kehilangan orang-orang yang kita cintai. Kita harus cari cara. Oke. Ya Allah. Kiai. Pakai nggak apa-apa. Pak Kiai nggak apa-apa. Alhamdulillah. Insya Allah selagi Allah melindungi kita. Pak Kiai, ini biar urusan gue. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Alhamdulillah. Pak Kiai, ini sebenarnya pasiennya kenapa sih Pak Kiai? Rupanya pemuda ini hatinya sangat marah dan sangat hancur seperti kaca dibanting ke tembok. Karena dia sangat patah hati. Dia dikhianati oleh pacarnya yang menyeleweng dengan kawannya sendiri. Astagfirullahaladzim. Dalam rasa kehancuran hatinya itu, dia lupa kepada Allah dan hatinya sedang kosong. Dalam keadaan hati yang sedang kosong itulah, maka makhluk gaib yang suka menggoda manusia dengan sendirinya mudah merasuki tubuhnya. Dan tubuhnya itulah sedang dihuni oleh setan. Setannya jangan ke Andra dong Pak Kiai. Fir, kita ngapain mau ke tempat ini? Udah tenang aja deh. Pokoknya nih ya, nih orang itu bisa bikin Dimas balik ke gue dan Tania jadi milik. Hebat juga tuh orang. Emang lo kenal dari mana? Iya dong, om gue gitu. Dia itu nih ya, dukun terkenal di kota ini. Yaudah yuk. Loh, mana materi liputan yang kemarin? Bawa sini. Aduh. Judes banget sih. Tenang, materinya udah lu siapin. Ada yang lebih penting dari itu. Nih. Nggak usah nyogok-nyogok gitu deh. Saya nggak suka sebetulnya. Apa sih emang siapa yang nyogok? Ini emang lu beliin buat Bosku karena Bosku suka. Sebagai permintaan maaf juga sih untuk masalah kemarin. Udahlah, jangan marah-marah sama Lulu. Lulu emang beneran gak tahu kalau Bosku kesurupan. Ya udah, kalau gitu saya maafin. Gitu dong. Tapi ada syaratnya. Apa tuh? Kamu nemenin saya kondangan di tempat klien. Iya deh. Ya udah. Itu si donatnya.
Digeragas juga lagi. Tuh, Makasih Ayang Lulu. sama anyang-anyangan. Apa kabar, Fir? Baik, Paman. Jadi yang ini orangnya. Oh. Tenang aja, Fir. Sesegera mungkin keinginan kamu akan segera terwujud. Kamu kan tahu, sihir Paman tidak pernah meleset. Ya udah kalau gitu, saya permisi dulu ya, Paman. Biar tunggu dulu. Gini Paman, apa boleh saya belajar sihir yang Paman miliki? Lo gila ya. Shh, diam aja, kenapa sih? Boleh, asal kamu sanggup menerima tantangan yang saya akan berikan dalam beberapa hari. Saya sanggup, Paman. Saya pasti sanggup. Ya udah, Paman. Angko curanmor di sono. Emangnya kita jodoh kemana-mana selalu diketemuin berdua terus ya nggak? Nggak ada jodoh-jodohnya Bang Gat. Suka gitu. Datang Kamtip. Abah Justin. Kalau lihat Lastri itu udah kayak lihat kue. Aduh. Gue? Iya, kue lumpia. Iya. Ada singkatannya. Oh, singkatannya apa, Abah? Lumpia teh lucu, manja, pintar, dan asik. Lucu aja, pintar dan asik. Bah, kalau tadi kan kue, kalau Gatot buah. Lastri kalau buah nih, buah supermarket. Di luar negeri, anggur. Itu manis dong. Iya. Kalau Abah? Gohok makanan monyet. Makanan. Kamu mau ngajak berantem? Kamu berani maju? Ayo. Ya saya berani Bang, biar kata Abah jago silat juga berani. Saya kayak seragam begini. Jadi takut nih? Hah? Siapa bilang takut? Ayo. Ayo berani. Ayo. Aduh. Ini bakalan perang dunia keempat. Udah ngomongin perang, ayo gue merem nih. Gue merem. Maju ayo Gatot. Yang mau perang itu di sini. Gatot. Kalau takut ngomong aja, nggak usah suaranya di perempuan-perempuanin. Ayo. Diam. Mau perang dunia? Perang harga? Apa perang bantal? Ayo, aku ladenin. Apa? Ini Abah. Masih ada cucian di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau nggak ada saya petentengan, heran. Kan main Ibu Lena suaranya ngebas. Assalamualaikum. Mas bentok. Waalaikumsalam, Umi. Sebenarnya Lastri tuh kepo loh sama kehidupannya Abah Justin sama Umi Leni. Kira-kira tuh di rumah tangga mereka tuh ada kedamaian nggak ya? Gue bilangin sama lu ya, lu jangan ngomongin orang lain kalau ada gue di sini. Ngapain ngomongin Abah Justin? Abah Justin udah bahagia hidupnya. Hah? Ngapain diomongin? Yang diomongin tuh di depan sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai masyarakat, siapa yang mau lempar jumroh? Lastri! By the way, selamat ya untuk kalian berdua. Makasih ya lu udah mau datang. Lu emang sahabat terbaik gua. Siapa tuh orang? Kok ngintip-ngintip gitu sih? Ngintipin apaan? Curigakan. Riko mana? Gak tau deh. Sayang banget dia nggak bisa datang. Ya udah, silakan makan-makan dulu, makan-makan. Oke. Aduh, udah dong bos, nggak capek apa ngikutin Lulu terus? Lulu tahu bosku itu followers turun nomor 1, tapi bukan berarti kemana-mana diikutin gitu dong ah. Ayang Lulu lupa ya. Kalau AA bos ini pengen belajar sedalam-dalamnya yang paling dalam mengenai ilmu agama.
Jadi kemanapun Ayang Lulu pergi, ya AA Bos pasti ngikut dong. Iya, Lulu kasih tahu. Kalau emang Bos Q tuh mau belajar agama, ikutinnya jangan Lulu dong. Lulu kan juga baru belajar agama. Tahu nggak ikutin siapa? Siapa ya? Pikir dulu gitu. Ikutin Pak Kiai Abbas. Jangan Lulu. Pak Kiai Abbas tuh diintilin kemana-mana. Pasti bosku agamanya jadi bagus. Aduh. Ada Mbak Lastri. Lengket kayak perangko sama lem. Bukan Mbak Lastri, kayak beruang sama madu. Itu beruangnya. Jodoh lagi. Mau. Aduh, Mbak Lulu harusnya bersyukur dong diperhatiin sama Bos Q. Coba aja Lastri ya kalau diperhatiin sama bos-bos besar. Pasti hidupnya Lastri beruntung. Lastri. Lastri itu kudu bersyukur. Isi hidup Lastri dengan penuh syukur, ya kan? Jangan mengharap yang tinggi-tinggi. Coba rasakan dan perhatikan siapa laki-laki yang terus-terus memperhatikan Lastri. Gatot kan? Bukan yang merhatiin, tapi manfaatin. Tuh, kasbonnya numpuk. Bayar. Lastri, ini kan cinta. Di dalam cinta itu tidak ada transaksi. Cinta juga butuh makan. Si Atat cuma numpang hidup. Bener tuh. Kalau ngomong suka nggak meleset tuh. Alhamdulillah ya Mas, kita bisa pindah ke rumah yang lebih nyaman. Semoga kamu betah ya tinggal di sini. Insya Allah Mas, selamat sama kamu. Ayo. Yuk. Lihat aja, Dimas bakal balik lagi ke tangan. Halo Paman. Iya, Fir. Paman, aku mau Paman ngelakuin semua yang aku mau sekarang. Ini domba Garut. Ini Abah yang bikin. Iya. Tapi dibantu juga sama tukang sih. Emang si tukangnya bikin apa aja atau bikin apa baik? Kalau tukangnya cuma bikin ini tanduknya aja, sama muka, sama bulu, badan, kaki, sama buntutnya. Kalau si tukang mah. Jadi Abah bikin apanya? Kalau Abah bikin yang mana? Ini. Ya. Iya, yang bohong. Kopi dong, kopi. Abah semalam mimpi bangun, jadi nggak tidur nih, masih ngantuk. Abah tuh mimpi ketemu pocong, dikejar-kejar, Abah kesel, Abah berantem, buka, langsung pocong muka, muka Lastri, Abah langsung peluk. Abah peluk ini pohon, bukan Lastrinya. Udah bikin kopi ya, ngantuk nih, benar. Kenapa nggak minta kopi aja di warungnya Lastri itu yang cantik, yang badannya bohai, yang suaranya seksi, menol-menol. Ngapain minta kopi sama ibu? Gampang ngimpin Lastri. Bu. Memang Abah akui banyak wanita cantik di luar sana, termasuk Lastri. Tapi yang paling cantik dan bidadari Abah makan cuma Lena atuh. Ibu, dari nama aja Lena, Lena. L-nya, lelaki manapun setuju bilang bahwa Lena itu cantik. E-nya,
enak diajak bicara, penuh pengertian. N-nya, namamu selalu ada di hatiku. Kalau A-nya apa, Bah? Aduh, maaf, Abah bohong barusan. Tania, kamu nggak apa-apa? Tania buka pintu. Sayang, hei, kamu muntah? Aku... Nggak mungkin. Kamu bercanda kan? Hah? Kamu serius? Kamu hamil? Alhamdulillah, aku bakal jadi bapak. Aduh. Sayang, mungkin ini karena bawaan kamu hamil. Kamu istirahat dulu ya. Nanti pulang dari kantor, kita ke dokter bareng. Ya? Iya, Mas. Aduh. Lu, sebentar. Nih, Mama ada hadiah buat kamu. Hadiah? Emang lu ulang tahun ya? Ini isinya Al-Quran. Biar kamu tambah rajin ngaji, tambah pinter ya. Alhamdulillah. Makasih ya, Mam. Kayak dibungkus segala lagi. Gak apa. Kalau lu dikasih Al-Quran baru untuk ngaji, kenapa Mama gak sekalian ikut ngaji sama lu? Sayang, Mama tuh udah telat meeting. Mau buru-buru? Ya udah ya, Mama tinggal ya. Duluan ya. Bye sayang, love you. Bye, Mom. Nggak bisa gitu dong, Riko. Semua itu harus berjalan sesuai rencana. Nggak bisa main hancur-hancurin aja, gimana sih lo? Kayak, lo tolong ngerti gue dong. Gue punya rencana sendiri buat misahin mereka. Lo harus percaya sama gue. Percaya? Lo datang ke rumah paman gue aja tuh, lo gak bilang-bilang gitu sama gue. Abis itu gue harus percaya gitu sama lo. Riko. Oh, gue tahu nih ya, pasti lo pengen belajar ilmu sihir ya kan dari paman gue, iya kan? Rik, gue peringatin lo sekali lagi ya, untuk terakhir kalinya buat jangan ikut campur, oke? Jangan ikut campur. Terserah lo. Yang pasti gue bakal balas dendam dengan cara gue sendiri. Lihat aja. Lu, Kenapa, Bosku? kamu inget nggak proposalnya Pak Dimas? Saya nyari-nyari di ruangan saya nggak ketemu. Proposal bukannya itu di Bosku ya? Lu nggak tahu di mana? Iya, saya yang nyimpen. Cuman nggak tahu keselip di mana. Aduh, ntar bisa marah nih Pak Dimas. Kalau dia marah, dia nggak mau masang iklan lagi sama kita nih. Lu punya ide nih. Gimana kalau Bosku telepon Pak Dimas, abis itu bilang aja kalau memang proposalnya hilang. Ya kan pasti dia punya kopiannya. Takutnya dia marah gimana? Marah nggak ya? Kayaknya orangnya baik Pak Dimas. Iya deh, saya coba deh. Ada aja lagi. Halo Pak Dimas. Ya begini Pak Dimas, proposal yang tempo hari Pak Dimas kasih itu nggak tahu keselip di mana. Hilang nih kayaknya Pak Dimas. Saya boleh nggak minta kopiannya Pak Dimas? Oh, gitu ya Pak ya? Oke deh, nanti saya ke kantor Bapak. Oh, mau diantar Pak? Aduh, ngerepotin nih. Aduh, terima kasih banyak ya Pak Dimas ya. Terima kasih banget. Ya. Assalamualaikum Pak Dimas. Waalaikumsalam. An, beres kan? Siapa dulu dong, Lulu. Makasih Ayang Lulu ya. Udah lu lagi kerja nih. Ya udah, lanjut. Kejar bonus ya. Aduh, sakit banget. Aku nggak boleh nih nyusahin Mas Dimas. Aku minum obatnya sekarang aja deh.
Gue harus buru-buru pulang. Pak Dimas, terima kasih ya sudah mengantarkan proposal saya ke kantor saya ini. Sebetulnya ini kesalahan saya juga sih. Nggak apa-apa, Pak. Namanya juga manusia. Tempatnya salah dan lupa. Begini Pak Dimas, sebenarnya saya ingin traktir nih Pak Dimas malam ini untuk makan malam. Bagaimana Pak Dimas kira-kira? Nggak usah Pak, terima kasih. Istri saya sudah menunggu di rumah. Dan istri saya kebetulan lagi sakit Pak. Astagfirullah. Sakit apa Pak Dimas? Belum sih, mungkin cuma bawaan hamil aja Pak. Oh, ternyata istrinya Pak Dimas sedang hamil. Tokcer juga nih Pak Dimas. Mudah-mudahan anaknya kembar 5 Pak. Sehat-sehat deh. Bapak bisa aja. Makasih ya Pak. Saya permisi pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh sakit. Astagfirullah, Tania. Aduh. Sayang, ada apa sayang? Sakit mas, kepala aku sakit banget mas. Kamu tenang ya. Tenang, habis ini kita ke dokter. Ya, tahan dulu. Ayo. Pocong apa ini? Aku Dimas, suami kamu. Pocong apa sih? Hei, lihat. Ini aku Dimas. Tania. Sayang. Kalau Pak Dimas memang lagi kurang enak badan, atau kita tunda dulu nih meeting intern kita nih, biar ada pencerahan gitu ya maksud saya. Nggak perlu. Saya percayakan semuanya sama Bapak dan Lulu. Tapi ya menurut Lulu sih memang dari tadi kayaknya Pak Dimas agak kurang konsentrasi ya. Kalau memang mau di reschedule meetingnya kita berdua nggak apa-apa ya Pak Bos ya? Iya, saya setuju aja. Ayo Lulu. Jadi sebenarnya istri saya di rumah lagi sering banget sakit kepala. Saya bingung harus ngapain. Bukannya waktu itu Pak Dimas sempat cerita sama saya kalau istri Pak Dimas lagi hamil ya? Iya sih. Tapi kenapa uring-uringannya bisa kayak gitu ya? Ya kalau nggak salah lu pernah baca satu artikel yang ngejelasin kalau perempuan hamil emang kayak begitu, suka marah-marah, emosian, ya kan, sensitif. Jadi mungkin ya lu nggak mau so tau sih, lu cuma ngasih masukan ya Pak Dimas aja yang harus lebih kalem gitu loh menghadapi istrinya Pak Dimas. Iya betul, lebih kalem, lebih lembut, lebih diperhalus, diayak, gitu maksudnya. Makasih ya, saya jadi lebih tenang. Ya udah, kita lanjutin meetingnya. Iya kita lanjut. Sebetulnya bahasan kita ngebahas apa sih nih? Assalamualaikum. Astagfirullah. Sayang bangun sayang. Sayang. Tania kamu harus sembuh Tania. Tania ayo. Kamu pasti sembuh. Bagaimana dok? Istri saya kenapa? Kandungannya gimana dok? Istri Pak Dimas baik-baik saja, tapi janinnya dia mengalami keguguran. Astagfirullahaladzim. Aduh. Dok, bagaimana ini dok? Nanti saya akan berikan obat untuk Ibu Tania, Pak. Tapi menurut hasil pemeriksaan, tidak ada penyakit serius ataupun luka pada Ibu Tania, Pak. Iya, tapi kenapa dia sering sakit seperti ini, dok?
Iya Pak, ini saya akan memberikan obat penenang untuk Ibu Tani ya Pak. Lastri，这一切你带进来没有啊？从我楼道上曾经跟我模拟我的脸，包和生意讲过我你养一流的人眼光。好了好了，我爱你，Lastri。 Abah, Andra. Abah lagi wiritan? Enggak. Abah mau ngapain ganteng amat? Kayak vampir-vampir film Hongkong. Cayun Pak dong. Abah mau ngapain, Bah? Ganteng amat. Abah mau ke warung Lastri. Astagfirullahaladzim. Ngapain, Bah, ke warung Lastri? Ibu itu lagi nyuci di rumah, nyuciin baju Abah lah, Abah. Abah nggak selingkuh, Abah cuma seneng aja kalau lihat Lastri seneng. Abah cuma mau ngasih boneka buat Lastri, katanya dia suka boneka, makanya Abah bawa ini. Astagfirullahaladzim. Bah, ya ampun, zaman sekarang mah kalau ngasih boneka Hello Kitty gitu. Ngasih boneka domba. Dengar-dengar dari warga katanya Lastri seneng domba. Bah, kalau emang kayak gitu nih, asalkan Abah bahagia, Andra coba dukung. Tapi janji, ini bukan selingkuh ya, Bah ya? Bukan. Andra kasih tahu, Lastri itu seneng cowok yang bisa nyanyi, Bah. Nyanyi apa? Ya macem-macem lagunya nih, salah satunya contohnya gini nih, Abah kan bawa domba nih. Iya. Ya, Abah tinggal jawab sama aku. Sama aku aja. Sama aku gitu, Bah. Sama aku aja. Oke, 1, 2, 3. Domba dikasih makan. Sama aku. Dombanya dikandangin. Sama aku. Akhirnya dikawinin. Sama aku. Sayang, kamu yakin di sini bisa nyembuhin penyakit kamu? Yakin banget Mas, ini itu rekomendasi dari teman aku sendiri. Pasti kamu mengalami penyakit yang tidak wajar kan? Iya Mbah, aku itu sering sakit kepala yang luar biasa banget sakitnya. Terus juga belakangan ini aku sering lihat pocong. Bahkan aku sampai nggak bisa ngontrol diri aku sendiri, sampai aku keguguran. Memang, ada orang yang sengaja mengirim guna-guna pada kamu. Guna-guna, Mbah? Iya, orang itu sangat membenci kalian berdua. Kalau gitu, saya minta tolong deh Mbah, saya disembuhin ya Mbah. Baik. Mbah, kenapa Mbah? Maaf, saya tidak bisa membantu kalian berdua. Terlalu besar kekuatan yang dimiliki. Kalau saya paksakan, saya yang akan celaka. Assalamualaikum. Subhanallah. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Diam aja, Ndra. Ndra. Lagi zikir. Maaf. Subhanallah. Waalaikumsalam. Lulu, udah lama lu? Enggak, lu baru aja nyampe. Maaf, tadi saya nggak denger. Ya nggak apa-apa kok. Tadi pas datang ternyata Anda lagi zikir. Tuh, serius banget. Lulu lapar deh. Raya udah makan? Belum, kebetulan saya juga belum makan. Allahu Akbar. Khusyuk banget ya dia. Kalau makan bareng di depan, masalah nggak? Subhanallah. Makan bareng? Boleh. Ya udah. Si Andra? Gak enak lagi zikir, lagi khusyuk. Ya udah. Kita berdua aja nggak apa-apa kali ya. Yuk. Jangan diganggu, nggak enak. Allahu Akbar. Alhamdulillah.
Ditinggal makan beneran gua. Mas, awas! Alhamdulillah. Maaf mas, maaf. Nggak apa-apa mas. Nggak apa-apa mas. Mas, maaf. Diko? Dimas? Ini beneran lu? Wah, ya ampun lama banget lu nggak kelihatan ah. Iya. Dari mana aja? Selama ini gue bertapa, Dim. Gue pengen mewujudkan keinginan gue. Bertapa? Lu nggak berubah ya? Masih aja suka bercanda. Astagfirullahaladzim. Aduh. Sayang. Aduh, mas sakit, mas. Tanya. Maaf, mas sakit banget, mas. Kenapa? Sakit banget, mas. Hah? Dim, gue mau obat. Coba lo kasih ini deh. Apaan nih kok? Itu obat dari gue. Lo yakin? Gue yakin. Coba minum-minumnya. Gimana? Kepala aku udah gak sakit lagi, mas. Beneran? Alhamdulillah. Kok, makasih ya. Gara-gara obat itu, tadi langsung sembuh. Syukurlah. Lu serius bisa punya ilmu penyembuhan seperti ini? Tadi kan gue udah bilang sama lo. Gue selama ini bertapa, Dim. Gue boleh minta tolong gak sama lo? Lo bantuin gue ya, buat nyembuhin istri gue. Lo sama Tania itu sahabat gue. Gue pasti bantuin lo. Makasih banget kok. Lo emang sahabat gue. Sama-sama. Dimas, sekarang lo siram setiap sudut rumah lo dengan air itu. Supaya rumah lo aman dari gangguan sihir. Beres. Tan, sekarang giliran lo. Lo harus mandi kembang malam ini. Malam-malam kayak gini. Lo mau sembuh kan? Nggak apa-apa ya sayang. Ini kan demi kesembuhan kamu juga. Ya. Ayo. Sial, Riko. Lihat aja. Gue bakal bikin perhitungan sama lo. Astagfirullahaladzim, sayang. Ini gelasnya kenapa jatuh? Awas, kamu kena pecahan gelas, awas. Sayang. Tania. Ya Allah. Ya Allah, kenapa ini? Astagfirullahaladzim. Ya, sayang. Sayang! Tania, ampun, tolong! Tania, jangan! Tania, jangan! Tolong! Tania, tolong, jangan! Tolong, Mbak, tolong! Tolong jaga diri saya, tolong! Kalau perlu diikat aja, Mbak, saya cari pertolongan dulu. Tolong! Riko, kok tega banget sih hianatin gue? Berkhianat gimana? Kalau ngomong pelan-pelan aja. Gak usah marah-marah kayak gitu. Tarik aja nafas lo dulu. Udah deh, aduh pas biar kelasan. Lo sengaja kan nyembuhin Tania dari jampe-jampe paman gue, ya kan? Makanya, Fir. Kalau gua ngomong, dengerin dulu baik-baik. Gua nggak pernah nyembuhin Tania. Nggak pernah. Yang ada, jampe-jampe dari paman lo itu malah gue bikin tambah parah. Bagus dong kalau kayak gitu. Ya pasti lah. Gua nggak butuh sahabat-sahabat brengsek kayak kalian. Mas, yang brengsek tuh gua tau lo, ha? Gua lebih duluan kenal sama Tania.
Tapi lo yang nikahin dia. Kalau lo suka sama dia dari awal lo bilang sama gua. Nggak kayak gini caranya. Dimas, oke. Dimas, tunggu Dimas. 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 Gue gak nyangka kalian kayak gini. Gue kecewa. Harusnya kalian jujur dari awal. Jangan dendam kayak gini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Pak Dimas nggak apa-apa? Lu, tolong saya antar pulang ke rumah lu. Istri saya sendirian, dia kerasukan. Kerasukan? Iya, teman saya sendiri yang kirim guna-guna buat dia. Aduh, gini. Saya tahu ada tempat ruqyah yang bisa nyembuhin mungkin istri bapak kalau memang kerasukan. Mau nggak saya antar ke sana? Ya udah, kita ke sana aja. Pak Kiai, Ryan, Andra, ini Pak Dimas lagi bawa istrinya. Menurut Pak Dimas, istrinya diguna-guna sama temennya atau tetangganya, saya kurang paham. Makanya dulu bawa ke sini untuk diruqyah. Iya. Zaman sekarang rada serem ya. Kalau nggak diguna-guna sama sahabat, sahabat nikung sahabat. Semoga lo nggak gitu sama gue, Re. Bercanda gue, sensitif amat lo. Pak Dimas, sekarang ikut berdoa. Kami akan memulai proses. Mari, Andra, Ryan, silakan. Baik, Pak Kiai. Baik, Pak Kiai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Soalnya ini kan cewek, lu aja. Silakan. Lulu serius? Lulu, hati-hati lu. Kita bantu dengan doa. Ayo Rey, Indra, bantu Lulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal insi wa qala awliya'uhum minal ins. Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana. Qala an-naru mathwaakum khalidina fiha illa ma Allah. Hai bangsa jin, sesungguhnya engkau telah banyak menyesatkan bangsa manusia. Neraka adalah tempat diammu dan engkau akan hidup kekal di dalamnya. Sesungguhnya Allah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar.
sayang. Alhamdulillah. Lulu nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Lu nggak apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Mas, aku kenapa? Terus mereka siapa? Sayang, kamu tadi kesurupan. Iya Mbak, makanya Mbak dibawa ke sini untuk diruqyah. Saya Lulu. Saya kenal sama suami Mbak karena suami Mbak waktu itu pernah jadi kliennya bos saya di kantor. Kenalin, yang tadi udah meruqyah Mbak ini Pak Kiai Abbas, sebelahnya Ustadz Rayyan, dan itu Andra. Makasih ya Pak Ustadz, Pak Kiai. Sama-sama, Mbak. Sama-sama, Mbak. Yang penting sekarang Mbak Tania sudah sehat dan sihir itu sudah pergi. Ya. Sihir? Siapa yang udah ngirim gura-gura ke aku, Mas? Riko dan Vera yang ngirim. Aku juga nggak tahu. Mereka tega banget nyakitin kita. Yang penting bagi kita sekarang adalah mengambil hikmah dari kejadian ini. Maka bijaksanalah dalam bersikap, berbuat, dan berkata. Jangan sampai menyakiti hati orang lain. Dan kita harus bersikap waspada dan hati-hati di dalam memilih teman untuk bergaul. Jangan berteman dengan orang yang suka menohok dari belakang. Juga jangan berteman dengan orang yang mengajak kita kepada berbuat kejahatan sehingga kita terjerumus kepada kejahatan itu. Iya Pak Kiai, Pak Ustadz, Andra, Lulu. Terima kasih semuanya sudah menolong istri saya. Kami pamit dulu ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.